Infinix Note 40 merupakan salah satu HP terbaru Infinix saat ini. HP ini tergolong dalam Infinix Note 40 series. Selain Note 40 juga ada Infinix Note 40 Pro. Ponsel ini cukup bertenaga berkat chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan fabrikasi 6 nanometer. Selain performa yang bertenaga, Infinix Note 40 juga dibekali kamera beresolusi tinggi. Nah, berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Note 40 yang sudah tim Gadget merangkum. Helio G99 Ultimate adalah chipset 4G yang punya performa tinggi. Bahkan di antara chip 4G lainnya, Helio G99 memiliki performa yang stand out dan bisa menyaingi chip Dimensity. Penamaan Ultimate pada chipset ini menandakan bahwa adanya peningkatan ketimbang Helio G99 reguler. Walau demikian, nyatanya Ultimate dan varian biasa memiliki spesifikasi yang sama persis. Kalau menilik pada versi Helio G99 Ultra pada Poco M6 Pro, penambahan yang disediakan hanyalah fitur in-sensor zoom hingga 2 kali, sisanya tak berubah. Bisa jadi Ultimate di sini mengacu pada sektor kemampuan kamera saja. Helio G99 Ultimate pada Infinix Note 40 menyajikan fabrikasi 6 nanometer. Kinerjanya andalkan prosesor Cortex A76 dan Cortex A55 pada formasi 2+6 masing-masing, berkekuatan 2,2 GHz dan 2,0 GHz, sama persis dengan Helio G99 biasa. Pada pengolah grafisnya, chipset dibekali GPU Mali G57MC2 yang berjalan pada frekuensi 1100 MHz. Infinix Note 40 turut dikemas dengan kombinasi RAM 8GB LPDDR4X serta penyimpanan 256GB UFS 2.2. Infinix Note 40 tampil memukau dengan bodi belakang polos serta kamera bumper berbentuk persegi panjang. Sudut-sudut yang lancip pada modul kamera memberikan kesan tegas dan futuristik. Ditambah dengan adanya lampu berbentuk cincin yang dinamakan Active Halo, kian menambah estetika sekaligus fungsi pada ponsel itu sendiri. Lampu Active Halo ini akan menyala setiap kali ponsel menerima notifikasi, melakukan charging, mendengarkan musik, bermain game, serta menerima panggilan telepon. Bodi Infinix Note 40 dibuat dengan konsep skyscraper metallic finish untuk menampilkan sensasi gedung pencakar langit. Sekali pandang bodi belakang ponsel langsung terlihat aura metropolitan yang terpancar. Ponsel ini juga mengusung desain flat frame atau bingkai datar bernama Unibody Skyline Framing. Infinix Note 40 tampil dalam 2 opsi warna yang berbeda, yakni Optician Black atau hitam, serta Titan Gold atau kuning keemasan. Ponsel ini memiliki bobot 190 gram dengan ketebalan 7,8 mm, panjang dan lebarnya mencapai dimensi 164,1 mm dan 74,5 mm. Ponsel Infinix Note 40 dilengkapi dengan panel layar AMOLED yang memiliki kedalaman warna 10 bit. Layar ini berada pada resolusi Full HD+, serta dibekali refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 1500Hz. Dengan ukuran layar sebesar 6,78 inci, layar ini mampu berikan pengalaman visual yang menghanyutkan. Bezel di sekelilingnya hanya memiliki rasio ketebalan 2,1 mm. Ponsel seharga 2 jutaan ini sudah menyematkan sensor sidik jari di dalam layar. Adapun kecerahan layarnya bisa mencapai 1300 nits, serta hadirkan rasio kontras 10 juta banding 1. Untuk mengurangi intensitas cahaya biru yang bisa membuat mata tak nyaman, layar perangkat juga sudah dikantongi sertifikasi TUV Rainline Low Blue Light. Di belakang Infinix Note 40 terdapat 3 kamera belakang yang meliputi sensor utama 108 MP, kamera deep sensor 2 MP, dan 1 kamera lagi yang tak diketahui fungsi dan resolusinya. Dengan resolusi kamera yang begitu besar, perangkat dapat menunjang fitur lossless 3 kali super zoom untuk meningkatkan hasil gambar detail kendati sudah diperbesar. Lalu, kendati kamera HP ini mendukung hingga frame rate 60 fps di 1080p, saya tetap sarankan pakai mode 30 fps. Alasannya simple, karena hanya mode inilah yang Anda bisa gunakan untuk fitur stabilisasi. Kamera belakang ponsel juga dapat merekam video 1440p alias 2K di 30 fps.
Sementara untuk kamera depan terdapat sensor 32 megapiksel. Kontras dengan pendahulunya, Infinix Note 40 kini hadirkan sensor sidik jari di layar. Bukan di samping, perangkat ini juga memiliki fitur NFC multiguna yang tak hanya dapat mengecek dan mengisi saldo e-money, melainkan juga dapat menyimpan data kartu akses pintu kantor dan apartemen. Ponsel seharga 2 jutaan itu juga sudah dibekali kelengkapan sensor lainnya seperti sensor kompas, giroskop, proximitas, dan juga akselerometer. Infinix Note 40 disertai port pengisian USB-C 2.0 yang didukung on the go. Sayangnya, di saat versi Pro menawarkan port infrared, Infinix Note 40 ini tidak, sehingga perangkat pun tak dapat dijadikan remote TV atau AC secara universal. Infinix Note 40 dilengkapi dengan chip manajemen daya independen berupa Infinix Cheetah X1. Chip ini menggabungkan 3 inti modul yang ditujukan untuk menawarkan durasi charging tercepat, tercerdas, dan teraman di segmen harga 2 jutaan. Baterai ponsel ini berkapasitas 5000 mAh. Infinix mengklaim baterai ini dapat dicas dari kosong selama 5 menit, dapat menunjang 1,6 jam gaming, 6,5 jam dipakai telepon, 3,8 jam pemutaran video, serta 1,8 jam navigasi map. Infinix Note 40 juga dibekali fitur 45 watt multi-speed fast charge, salah satu yang paling cepat di kelas harga 2 jutaan. Selain fitur pengisian daya yang sudah dijelaskan sebelumnya, Infinix Note 40 kebagian satu lagi fitur unik yang bernama Make Charge. Terasa familiar, ini karena Make Charge punya nama hampir sama dengan MagSafe untuk produk Apple. Fungsinya pun sama, yakni salah satunya untuk mengisi daya secara nirkabel melalui magnet atau ditempel. Namun tak hanya sekedar itu, Make Charge juga mendukung ekosistem aksesori yang dinamakan Infinix Make Kit. Infinix Make Kit ini meliputi atas casing magnet, wireless charging pad, serta power bank nirkabel. Ketiganya sudah tersedia pada box penjualan. Cukup gokil untuk HP harga 2 jutaan, pengguna benar-benar menang banyak dengan biaya yang mereka keluarkan. JBL merupakan salah satu perusahaan ternama di bidang speaker, jadi kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Nah, speaker pada Infinix Note 40 mengusung dual speaker hasil racikan dari JBL. Kendati kualitas kamera 108 megapikselnya sangat bagus, Infinix Note 40 sayangnya tak dibekali kamera ultrawide. Sensor ini semestinya ada untuk HP di kelas harga 2 jutaan. Tapi sejak ada isu kelangkaan chipset secara global, memang mulai banyak HP murah yang tak dibekali kamera ultrawide. Untuk Anda yang belum tahu, kamera ultrawide memiliki bidang pandang yang lebih luas, sehingga cocok untuk memotret pemandangan atau foto grup di pernikahan. Keberadaan kamera ultrawide ditandai dengan munculnya opsi zoom 0,5 kali atau 0,6 kali. Untuk saya yang lebih suka pakai earphone kabel dibandingkan TWS, absennya fitur 3,5 mm adalah sebuah masalah besar. Fitur 3,5 mm hanya dihilangkan pada ponsel kelas flagship atau kelas menengah ke atas. Ini menjadi salah satu segelintir kasus di mana HP seharga 2 jutaan meski melakukan cost cutting dengan cara menghilangkan port audio. Selain itu, slot microSD juga dihilangkan, pengguna tak dapat memperluas penyimpanan dengan cara apapun kecuali via cloud. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar update terbaik dari Gadget Me.